Bapak ulangi kembali. Sekarang kalian harus pahami beberapa prinsip problem solving. Kalian harus sadar bahwa namanya hidup pasti cobaan dengan masalah ya. Dimanapun masalah itu akan timbul, di kehidupan berkeluarga, di tetangga, di sekolah itu pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita perlu menyikapi setiap masalah ya. Yang kedua, setiap masalah adalah kesempatan yang membuat dirimu, organisasimu dewasa dan berkembang. Dan semua organisasi seseorang besar dan adalah organisasi yang menghadapi segala permasalahan dengan baik dan berjiwa besar menghadapinya. Yang ketiga, hati-hati dalam menghadapi masalah karena akibat yang ditimbulkan nanti adalah konsekuensinya dari cara yang berbeda dan responnya juga yang memberikan terhadap masalah itu bisa bermacam-macam dan kalian bisa terjebak dalam masalah tersebut. Yang keempat, masalah dan konflik itu ibarat simpang sembilan yang bisa dengan gampang menyeret kita tergelincir dalam tindakan ekstrim yang tidak sehat. Nah, ini berikut masalah konflik yang ada di organisasi ya. Nah, ini bisa dicontoh. Nah, ini hal yang perlu dihindari coba ketika kalian menghadapi masalah, tidak perlu melarikan diri ya, atau menyalahkan orang lain, atau menyangkal, itu tidak boleh tuh. Kalau ada masalah, tolong dihadapin. Nah, ini bisa cara berdamai ya, cara empat mata, minta bantuan orang ketiga, melupakan, kalian bisa lihat ya, cara menghadapinya, masalah itu seperti apa. Nah, ini. Terus minta bantuan orang ketiga. Nah, kalau misalnya curhat masalah pacar, jangan sampai minta bantuan ke orang ketiga. Nah, biasanya itu jadi pacarnya lagi, jadi maknya ya, jadi mak comblangnya. Jadi hati-hati kalau bicara ke orang ketiga nih ya. Kalau bisa bicara itu empat mata aja, face to face ya, antara yang punya masalah dengan kita yang bermasalahnya gimana solusinya ya. Terus melupakannya ya, itu ya dengan cara ini ya jalan yang terbaik gitu maksudnya. Berdamai dengan terbaik. Terus menyerang. Nah, ini tidak boleh ya. Ketika kalian ada masalah, tiba-tiba kalian mencela orang, menggosipin, berkelahi, itu tidak penting. Atau merendahkan itu bukan dari pada pemecahan permasalahannya. Itu malah menambah masalah ini. Mencela, bergosip, berkelahi, itu tidak perlu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, menyikapi dalam masalah dalam organisasi ini tolong dicatat ya. Ketika ada problem, kalian harus bisa mencari solusinya sebanyak-banyak mungkin. Kalian cari solusinya. Dipilih solusi mana yang terbaik untuk dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, menyikapi masalah dalam organisasi kita harus berpikir yang positif. Hendaknya masalah didefinisikan dengan jelas. Terus carilah solusi terbaru atau aktual dan berorientasi pada masa kini atau masa depan. Jangan memecahkan masalah dengan bernostalgia pada masa lalu. Perlu diingat itu ya. Jadi yang perlu kita cari solusinya itu ya seperti apa. Kita tuh berpikirnya ke depan seperti apa ketika ada masalah, misalnya perkelahian. Kalau perkelahian itu siapa yang menang, siapa yang kalah kan nggak ada kan, sama-sama merugi kan. Nah, terus dilihat dari masalah sudut pandang yang profesional dan dari berbagai sudut pandang ya. Nah, ini sudut pandang. Kalian jangan hanya lihat dari covernya ya kalau masalah itu. Coba dilihat dulu dalamnya seperti apa, dicari tahu lah detailnya seperti apa gitu. Jangan tiba-tiba lihat covernya aja kalian lihat orang itu ternyata orang ini jelek ya, tapi dalam hatinya kita nggak tahu kan. Jadi jangan gitu ya. Kalau bisa cari sudut pandang yang profesional dari berbagai sudut pandang. Terus dalam mencari solusi juga ikuti intuisi yang cermat ya. Jangan asal kita mencari solusi tapi kita nggak tahu menghadapi masalah ini seperti apa. Terus bersifat terbuka dalam mengungkapkan sebuah masalah. Ini penting nih, bersifat terbuka. Ya kalau kalian bohong, ya kapan mau selesai masalah itu kan? Kalau enggak sifat
terbuka ini dilakukan pada pemecahan masalah, solusi. Ya terbuka aja, ya kalau emang ada masalah segera diceritakan, jangan ditambah-tambahin bumbu-bumbu yang tidak jelas ya. Jangan sampai jadi menghasut namanya ya. Terus tuh libatkan personil yang terlibat dalam siklus masalah. Nah, ini libatkan personil yang terlibat siklus masalah. Nah, ini maksudnya gini. Ketika misalnya UT ada masalah dengan Adit. Terus si Anas tahu masalah itu. Nah, itu libatkan aja personil yang terlibat. Kalau Anas bisa menengahi permasalahan UT dengan si Adit, kenapa enggak gitu ya. Tapi jangan Anas tiba-tiba mengompori lagi satunya gitu. Jadi akhirnya enggak ketemu solusi ya. Nah, problem solving itu sama dengan solusi. Nah, jangan, yang penting ya, selamat. Jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Ini penting nih kalian. Jangan sudah ada masalah, tambah lagi masalah. Ya, masalahnya nggak kelar-kelar jadinya kan. Nah, Bapak kasih tontonan video menarik nih tentang seperti apa sih problem solving itu ya. Nah, ini Bapak ada videonya. Kita bisa nonton. Nah, film tentang Disney. Suaranya kedengaran ya? Nah, ini ada kuda Nil, rusa, dan luger. Mereka mau nyebrang. Mereka mau nyebrang. Oke, sudah lihat videonya gimana? Ada yang bisa kasih tanggapan mengenai video tersebut? Ayo silakan dibuka videonya. Apa yang bisa kalian harus saling mengalah, Pak. Bisa kalian pelajari tadi video tersebut? Selain mengalah apalagi? Ada yang lain mungkin habis nonton video itu, apa diulang lagi sekali lagi videonya? Bisa menjelaskan videonya, maksudnya, tujuannya apa? Saya Pak. Silakan angkat tangan. Siapa? Pak. Ya, satu-satu ya. Sudah. Jawab sudah. Ya jawab, ayo.
pinjam Tante Gemma. Tidak tahu sudah. Iya. Saya, Pak. Ya, silakan jawab. Sudah. Jawab sudah. Jangan terlalu gemuk, Pak. Apa Cal? Tadi ngomong apa Cal? Nggak salah dengar aku Cal. Ayo, silakan. Pak, saya Badannya terlalu Ya, Socat. Saya. selalu kerjasama yang baik, Pak. Kompak, harus bisa mengalah. Ya, terus. Kalau kompak, Ya, terus bukti yang Ber sama si Ijatnya. kompak, Pak. Kelinci sama itu. Saya. kompak jatuh-jatuh makanya, Pak. Kelinci Ada yang lain jawaban yang bagus? Saya. Ya, angkat. Silakan, Nabila. Pak, dalam menyelesaikan masalah itu jangan kelahi. Harus diselesaikan dengan kepala dingin. Ya kan, Pak? Betul. Ada lagi? Badan, Pak, jangan terlalu gemuk, Pak. Apa? Kurang ajar body shaming. Ya, Nggak boleh body shaming. body shaming nggak boleh, Cal. Diingat itu. Tuh, dengar. Yang lain? Camkan itu Cal, camkan. Si Yusuf, gimana? Bisa jelaskan tadi videonya? Menurut saya Apa hikmah dari video tersebut? menyelesaikan masalah, jangan malah menambah masalah baru dengan pertengkaran, Pak. Oke, bagus. Terus Indi, analisa Alia tadi mau jawab, silakan. Indi, analisa Alia gimana menanggapi video tersebut? Jangan senyum-senyum aja. Ya, hidupkan. Gimana? mementingkan diri sendiri, Pak. Hah? Jangan Mementingkan diri sendiri. Nah, terus ada lagi? Alia, Indi, tanggapannya videonya tadi? Nurjani, Bapak ingin nanya, Nurjani gimana tanggapannya videonya? Nurjani, Iya, Pak. gimana tanggapan videonya? Harus ada salah satunya yang mau mengalah. Kayak seperti musang sama kelinci. Malah jadi sama-sama nyebrang, sama-sama kayak ya ada jalan keluarnya lah kalau mengalah gitu. Oke. Si Rara gimana, Rara? Tanggapannya videonya? Itu Pak, kalau punya masalah harus ada solusinya, ya kan? Begitu. Ya kalau masalahnya timbul masalah baru lagi gimana? Dikasih solusi lagi Pak. Solusinya. Tadi ada 3 kan penyelesaiannya. Masih ingat nggak tadi yang kelok 9 tadi itu? Dialog 9. Ya, Bapak kasih lihat lagi nih. Oh, Menyalahkan, Yang menyangkal, melupakan. Nah, melupakan bicara 4 mata, yang simpang sendiri. minta bantuan orang ketiga. Oke ya, cukup ya. Oke, untuk materi problem solving hari ini sudah cukup. Nah, ini thank you. Amin.
Kita lanjut lagi ya, biar cepat materinya Bapak cepat karena ada materi lagi yang Bapak kejar. Materi berikutnya mengenai, nah ini rapat dan persidangan ya. Rapat dan persidangan. Oke. Nah, sebelumnya Bapak minta berdiri dulu. Semuanya harus berdiri dulu biar nggak ngantuk siang hari ini. Minta tolong berdiri dulu. Bapak ada yel-yel, minta berdiri dulu semuanya berdiri. Ayo, jangan malas. Ayo berdiri, Ical. Jangan tidur-tiduran, Cal. Berdiri. Nurita, semuanya. Wah, Ical itu. Ya. Kamu tadi malam begadang ya, Cal? Jangan salahkan orang lain. Ayo, tak boleh kayak gitu. Nyanyi dulu. OSISku di dadaku, SMK-ku OSIS. kebanggaanku. Bapak dulu, Cal. OSISku di dadaku, SMK-ku kebanggaanku. OSISku semangatku, ayo maju. LDKS pasti sukses. SMK 4, yes, gitu ya. Ayo kita mulai dari bareng-bareng, kompak, ayo. 1, 2, 3. OSISku. Ayo dihidupin mic-nya. OSISku. Gila. Dadaku, SMK-ku. kebanggaanku, OSIS. tempatku, LDKS maju. SMK 4, OSIS. SMK 4. Yes. Kurang kompak, ayo diulang lagi di awal. Hitungan aba-aba dari Bapak ya. 1, 2, 3. SMK-ku, kebanggaanku, semangatku, LDKS pasti sukses. SMK 4, yes. Yang lain ada suaranya. Sekali lagi. Ya, semangat biar cepat. 1, 2, 3. Ayo maju. Ayo maju. Mereka pasti sukses. Begitu. Alamak, kok ada itu? Kurang kompak. Di dalamku, Ya. kebanggaanku. Ayo, mereka pasti sukses. SMK 4, SMK 4. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kok gini? Ya, tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Istirahat lagi. Ya, biar nggak ngantuk ya. Oke. Semangat. Nanti yang paling semangat pesertanya akan dapat hadiah utama. Gitu ya. Saya, Pak. Baju. Saya. Baju gratis. Gitu ya. Materi Bapak tentang rapat atau sidang. Nah, pernahkah kalian rapat sebelumnya? Pernah, Pak. Pernah ya. Tahukah kalian yang dimaksud dengan rapat?
Ada yang bisa menjawab? Rapat itu apa sih? Itu kayak Seperti musyawarah. Oke, terus ada lagi? Menyelesaikan masalah bersama-sama. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan, Pak. Oke, sip, mantap. Ada lagi? Oke, semua itu sudah benar, cukup bagus. Nah, rapat adalah merupakan suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat, sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Dicatat ya. Sebelum rapat itu harus ada tata tertibnya. Ya seperti ini. Materi ada, kalian harus tertib. Tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda di depan kamera karena Siap. karena kalian akan dipantau. Nah, itu yang monitoring oleh Bu Umi, Bu Mega, Pak Arief itu juga lihat kalian di sini. Apakah kalian benar-benar mengikuti kegiatan hari ini dengan baik atau cuma main-main aja jadi alasan biar nggak ngerjain tugas hari ini. Oke, lanjut lagi ya. Apa yang harus dipersiapkan dalam rapat? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Apa Materi, Pak. Materi yang mau dibahas. Nah, terus ada lagi? Materi, nama tujuannya. Nah. Oke. Nah, ini apa aja yang harus dipersiapkan ya? Yang pertama pasti tempat dan ruangan. Itu jelas. Misalnya di ruang Zoom meeting ini kan ruangan juga kan? Kita lakukan LDKS ini kita lakukan di ruangan. Di Zoom. Ada kode meetingnya, ada kode passwordnya juga. Nah, ini tempat atau ruangan ya dalam perjalanan rapat. Terus yang kedua, peserta. Ya, pasti ada peserta, masa cuma ketua panitianya aja yang ada di situ kalau rapat. Nggak mungkin kan? Atau bapak gurunya aja atau bapak ibu gurunya yang ada di tempat kan tak mungkin juga. Pasti harus ada pesertanya kalau mau rapat. Terus sekretaris notulen. Nah, ini tugasnya si siapa nih? Si Anas ya? Anas. Nah, ini Anas, Pak, Anas. dipersiapkan kalau ada rapat OSIS. Semuanya dicatat lengkap. Di notulensi. Terus yang berikutnya tata tertib. Nah, tata tertib ini yang bacakan ketua rapat atau pimpinan rapat ya. Nah, tata tertib itu perlu dibacakan sebelum rapat itu dimulai. Terus waktu rapat. Misalnya tadi kita sudah melaksanakan LDKS pembukaan jam 9 pagi sampai dengan selesai. Gitu ya. Waktunya ditentukan juga dalam rapat itu. Terus perlengkapan. Siap. Perlengkapan apa aja nih yang perlu dilengkapi seperti ya mungkin meja, Topi. ya. Terus pimpinan moderator. Nah, moderator tuh bisa juga dibilang MC ya, kayak tadi Bu Mega sudah menjadi MC di acara tersebut. Nah, itu bisa dibilang moderator. Dia yang biasanya MC itu yang memandu acara ya. Siap. Nah, terus acara rapat. Acara rapatnya apa ini? Misalnya pertemuan OSIS membahas program kerja OSIS 2020. Tuh, disampaikan juga dalam mempersiapkan dalam rapat ya. Terus bagaimana acara rapat dibuat? Kira-kira ada yang tahu nggak? menentukan Ya. Rencana dan waktu. dulu, baru disusun apa aja yang dibicarakan. Oke. Terus? Ya kan? Direncanakan, disusun, dan diatur waktunya. Oke. Terus? Ada prosesnya. Nah, ini kalian mau tahu cara membuat acara rapat itu? Yang pertama,
membuat agenda rapat ya. Terus bentuk panitia khusus penyusunan acara rapat. Yang kedua, terima usulan anggota tentang agenda rapat. Selanjutnya, usulan tidak resmi. Selanjutnya, usulan resmi. Selanjutnya, konsep acara rapat. Nah, ini penting nih, konsep. Konsep itu benar-benar dipikirkan secara matang ya. Konsepnya, acaranya mau seperti apa, itu disetting dengan baik. Ditinjau oleh ketua. Nah, ketua itu hanya datang meninjau aja, monitoring aja. Nggak perlu terlalu banyak terlibat, tapi ya dia biasanya ketua itu mengambil keputusan dalam rapat ya. Nah, ini siapa yang lagi ngempeng? Si ini ya, Ical ini lagi ngempeng. Nah, seperti apakah ruangan rapat? Ada yang tahu bentuk ruangan rapat seperti apa? Yang terbuka atau yang Ya, rapat terbuka atau rapat tertutup ya. Tempat posisi ruangan. Meja pimpinan ada di sebelah kiri. Ingat ya, tempat posisi ruangan, meja pimpinan di sebelah kiri. Mimbar di sebelah kanan. Ada yang tahu nggak mimbar itu apa? Coba bisa dijawab. Mimbar itu apa? Kalau Pak, yang tempat Tempat penelitian. Ini bukan. halo, suaranya tidak jelas. Apa mimbar itu? Tempat penelitian, Pak. Tempat apa? Mimbar itu kayak tempat khotbah. Mik, Ya, itu mik Pak, mik, anu apa sih namanya? Mikrofon. Ya, lain. Ada yang bisa jawab? Mimbar itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mimbar itu kayak panggung kecil untuk berpidato. Sip, betul sekali. 100 buat si Nurita. Nah, mimbar itu tempat berpidato ya. Jadi kalau biasanya silakan laporan ketua acara, pimpinan acara memasuki lapangan upacara. Nah, biasanya itu di ini ada mimbarnya ya. Kayak upacara-upacara kemerdekaan itu juga ada mimbarnya ya. Nah, itu tempat untuk orang berpidato. Benar sekali tadi Nurita. Terus bentuk tempat peserta. Tapal kuda, lingkaran, huruf U, persegi 4. Dicatat dulu ya. Nih bentuk-bentuk tempat peserta. Jadi dia bentuknya U, lingkaran, atau persegi 4. Nah, pimpinannya biasanya di tengah kalau persegi 4 ya. Kalau tapal kuda di atas dia. Bentuk tapal kuda itu kayak bentuk U tapi agak lonjong dia ya. Lingkar. Nah, lingkaran huruf U persegi 4. Oke, lanjut lagi. Terus siapakah peserta rapat? Tahukah kalian yang dimaksud dengan quorum apa? Ada yang bisa jawab? Quorum? Nggak tahu, Pak. Yang lain? Yang tahu? Ada? Quorum? Adit? Quorum? Apa yang dimaksud dengan quorum? Nah, apakah quorum ada hubungannya dengan peserta rapat? Nah, ini ya, yang dimaksud dengan quorum, yaitu jumlah anggota pengurus penuh yang organisasi yang telah ditetapkan harus hadir dalam suatu sidang guna dapat memutuskan atau merundingkan apa yang harus dirumuskan dilaksanakan oleh suatu organisasi.
Nah, nih, tahukah tugas sekretaris notulen dalam rapat? Mengabsen para hadirin, mengadakan daftar hadir sebelum sidang dimulai, mencatat, membuat notulen rapat, membuat laporan hasil rapat dan dikirim kepada instansi yang bersangkutan. Nah, daftar hadir ini penting ya. Tadi pagi hari ini sudah tadi dibuat daftar hadir oleh Bu Mega juga. Nanti di akhir sesi ada daftar hadir berupa Google Form, nanti Bapak kirim linknya ya, kalau sudah selesai. Nah, bagaimana bentuk notulen rapat ya? Ini notulen. Anas ini perlu diperhatikan seperti ini notulen itu. Siapa pimpinan rapatnya, sekretarisnya, narasumber, hari, tanggal. Seperti ini ya notulen rapat. Tanda tangan notulen dan tanda tangan ketua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tugas pimpinan rapat. Pimpinan moderator mengatur jalan lalu lintas pembicaraan, menjelaskan tujuan sidang, membuka dan menutup sidang, merangkum dan membicarakan serta membacakan hasil sidang. Nah, pimpinan moderator dalam rapat itu tidak mesti ketua OSIS ya, bisa saja ketua OSIS menunjuk misalnya si Nurita atau si Adit atau si Ical atau si Anas atau si Nabila, itu bebas. Itu dalam pimpinan rapat juga tidak mesti ketua OSIS terus yang jadi pimpinan. Kapan waktu rapat? Nah, ini diingat. Waktu rapat itu kapan aja, lihat situasi, kondisi, dan toleransi. Nah, lihat ya, situasi, kondisi, dan toleransi. Waktu rapat. Terus Coba baca tulisannya warna kuning. tidak perlu dibahas. Nah, ini biasanya di rapat ya pada siang hari ini pun juga ada nih, sudah mulai tergeletak si Anas. Siapa si Ical nih? Tidur sewaktu rapat bukan perbuatan terpuji. Tuh, perlu diingat tuh. Jangan dicontoh ya, seperti Ical tidur-tiduran. Terus bagaimana dalam pelaksanaan rapat? Pelaksanaan rapat dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris. Pimpinan rapat membuka rapat dengan bacaan basmalah, kemudian mempersiapkan sekretaris untuk melaporkan undangan yang telah disebar dan membacakan acara rapat sebelum dimulai. Pimpinan sidang menjelaskan tentang susunan acara dan meminta persetujuan hadirin. Keadaan harus dijaga dengan baik, begitu pula dengan tata tertib dan disiplinnya sidang. Nah, ini istilah-istilah sedang rapat. Point of order, memotong pembicaraan yang menyimpang dari topik. Point of information, memotong pembicaraan untuk memberi informasi. Point privilege, memotong pembicaraan bersifat pribadi. Point of clarification, memotong untuk meluruskan. Scoring, menghentikan jalannya persidangan. Terus interupsi, memotong pembicaraan untuk meluruskan, menyampaikan. Argumentasi. Argumentasi itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo, ada yang bisa menjawab? Anu Pak, Argumentasi itu apa? itu kayak kasih lagi namanya. Ada yang bisa jawab? Argumentasi itu apa? Argumentasi itu kayak Apa? Ayo. Kayak berdebat, Pak. Kayak berdebat. Oke.
Terus ada lagi? Nah, argumentasi itu berupa pendapat ya, bukan berdebat. Jadi argumentasi itu berpendapat, berargumentasi. Nah, selanjutnya lobby untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Nah, ini lobby ya namanya, lobby. Terus bagaimana dengan cara penggunaan palu dalam persidangan? Penggunaan palu, ketukan 1 kali, berarti memindahkan pimpinan sidang. Skorsing kurang dari 15 menit. Terus putusan poin demi poin itu cukup 1 kali, gitu ya. Terus ketukan 2 kali, menutup acara, membuka acara juga tadi bisa juga. Skorsing lebih dari 15 menit. Ketuk palu 3 kali, membuka atau menutup sidang, memutuskan ketetapan. Ini perlu diingat ya. Ada yang tahu tentang skorsing? Bapak mau nanya dulu. Anas? Atau Ical jawab, Cal. Skorsing itu apa? Istirahat. Ical, skorsing itu apa, Ical? Ya tadi ada temanmu. Pak, ada yang coret-coret materi. Hah? Ada yang coret-coret materinya, Pak. Ya itu, siapa itu? Tolong ya. Nggak tahu, Pak. Nih, mana mau tahu syarat pimpinan persidangan? Bisa dilihat. Syarat pimpinan dalam rapat: mempunyai jiwa kepemimpinan leadership, mempunyai pengetahuan yang luas, terus berpengalaman bijaksana dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya memiliki keseimbangan emosi yang sabar. Nah, jadi ketua itu memang harus ini ya, tahan emosi, sabar. Kalau anggotanya ada yang bertingkah seperti kayak Ical, itu segera ditegur ya. Bukan ini lagi, bukan orang terpelajar kalau misalnya kalimatnya kata-katanya besar atau gambarnya tidak senonoh di grup, itu bukan orang terpelajar. Perlu diingat itu ya. Terus kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin persidangan? Pimpinan rapat biasanya mampu memberikan kesempatan berpendapat pada semua anggota, membedakan pembicaraan fakta atau pendapat, menjaga pembicaraan agar tidak dimonopoli seseorang, cakap dan cepat menyimpulkan pembicaraan, dengan pembicaraan yang keluar dari topik, mengulangi bunyi usul yang menanyakan kembali, mempersilahkan usul untuk dikomentari, ya, mengadakan pemungutan suara. Nah ini kalau nggak ada jalan ini solusinya buntu gitu kan, ya dia adakan voting, pemungutan suara. Atau bentuk persidangan, nih bentuk-bentuk persidangan: diskusi, lokarya, seminar, saraseha, simposium, dan konferensi. Nah, sebenarnya pelajaran ini nanti ada di UPW ya, MAIS. Nah, ini MAIS itu berhubungan dengan konferensi, diskusi, lokarya, seminar, saraseha. Nah, sebenarnya kalian ikut OSIS ini sudah termasuk bagian dari ya MAIS juga, materi tentang apa persidangan itu, biar kalian tahu tadi ya posisi tempat duduknya seperti apa. Nah itu akan ketemu lagi di pelajaran MAIS di UPW ya, nanti lebih detailnya. Nah ini diskusi, bertukar pikiran sejumlah orang yang membahas suatu masalah secara teratur guna memperoleh nilai-nilai kebenaran. Terus lokarya, sejumlah orang ahli yang membahas suatu masalah sesuai dengan keahliannya.
Seminar merupakan ajang pembicaraan atau masalah yang ditinjau dari berbagai ahli atau disiplin ilmu. Nah, ini biasanya seminar-seminar ini diisi orang ahli ya. Beda dengan lokarya tadi. Nah, ini membahas masalah dia kalau orang karya. Terus recehan nih, bertukar pikiran yang biasanya dilakukan orang awam yang bersifat sederhana, tidak ada keputusan tertulis berupa ada masyarakat pangguyuban. Ini pangguyuban ini komunitas ya. Ya kalian ngumpul-ngumpul di depan apa? Di depan kantor wali kota itu ya kayak recehan aja. Sering si Ana, Nugra, si Ical itu kan sering duduk-duduk depan kantor wali kota, yaitu pangguyuban aja namanya. Ya. Nah ini siapa ini Ical nih lagi joget-joget. Terus simposium bentuk bertukar pikiran di antara orang ahli yang bersifat profesional seperti budayawan, filsafat dan seniman dan lain-lain. Konferensi bertukar pikiran yang bersifat formal dilakukan antar organisasi yang harus menghasilkan suatu keputusan seperti pembentukan kepengurusan yang baru dan lain-lain. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi Bapak pada siang hari ini. Ya, harusnya selanjutnya itu kan materi tentang sidang OSIS. Sebenarnya kegiatan LDKS ini dilakukan sebelum pemilihan OSIS ya, karena kalau Bapak lihat di rundown acara di sekolah-sekolah lain tuh ada yang melakukan LDKS dulu, baru pimpinan melakukan pemilihan OSIS. Jadi tahu, kemarin kan kita belum ada namanya sidang OSIS. Nah, tahun depan kita melakukannya seperti itu ya. Kalau sebelum ada pemilihan OSIS, kita melakukan LDKS. LDKS itu biar tahu tata cara persidangan seperti apa, rapat-rapat, susunan program kerja. Nah, kemarin kan kita cuma, ya karena waktu dan kondisi juga kita memahami, jadi kita lakukannya setelah dari pelantikan OSIS. Jadi kita fleksibel aja ya kemarin untuk kegiatan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari peserta latihan dasar kepemimpinan siswa OSIS periode 2020-2021 dengan judul Be the Good Leader. Artinya be the good leader. Menjadi pemimpin yang lebih baik, Pak. Yes, Iya, mantap. Siapa itu? Iya, Kak. Sarah ya yang jawab? Iya, Pak. Ramaninya. Oke. Udah, Pak. Ya, mantap itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Kalau enggak ada, Bapak akan tutup oleh kembalikan ke MC kita siang hari ini ya. Kepada Bu Mega SPD sekarang dipersilakan. Nanti materi Bapak ini Bapak share di grup ya. Biar kalian bisa baca-baca dan dipahami ya. Kalau yang tidak masih belum mengerti. Siap, Pak. Siap. Jangan siap-siap aja. Adit, Bu. Apa? Ngantuk, Bos. Ya, ngantuk ya. Ini memang jam-jamnya kritis ini. Ya, Bubuk siang. mudah-mudahan Bapak harapkan semua dapat dipahami materi pada siang hari ini. Karena besok Amin. materi yang lebih bagus lagi, menarik, yaitu Pak Sudirman dan Bu Okta ya. Nanti tolong diperhatiin baik-baik, dicatat. Apa? Ntar lagi. Ya, ntar lagi. Pak, jangan dimatikan dulu. Iya, enggak. Ini nunggu Bu Mega nutup acara pada hari ini ya.
Ya, Pak. Oke. Mau foto-foto di silakan. Nah, Bu Mega. Bu, suaranya enggak kedengaran, Bu Mega. Halo, Bu Mega. Bu Mega, suaranya enggak kedengaran. Halo, Bu Mega. Ini loh. Di speaker. Sudah. Sudah ya? Masuk ya? Iya. Terima kasih kepada Pak Haryadi selaku pemateri pada LDKS hari pertama di tanggal 21 Oktober ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian, khususnya OSIS SMK Negeri 4 Bontang periode 2020-2021. Untuk hari kedua, besok tanggal 22, diharapkan seluruh siswa tepat waktu, kemudian videonya mohon diaktifkan, ya, jadi terlihat siapa yang memperhatikan. Oke? Oke, Bu. Ya. Demikian acara kita pada hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang disengaja ataupun tidak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.